Allahu 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 Allah Allahu Allahu Allahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Al-Quran, kita banyak mendapati perintah Allah untuk berbuat baik kepada ibu dan bapak. Bukan dalam satu atau dua surat, melainkan ada beberapa dalam surat Al-Quran. Hal itu tentulah menandakan bahwa Allah Maha Tahu jika kelak akan ada masa di mana anak banyak tidak berbakti kepada orang tuanya. Dan kenyataannya, dari dulu hingga saat ini sudah banyak kisah dan kasus tentang anak durhaka kepada orang tuanya. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapamu. Hanya kepadakulah kamu kembali. Quran Surat Luqman ayat 14. Ayat di atas menyebutkan keutamaan seorang ibu yang mengandung dalam kondisi lemah bertambah-tambah dan menyusui. Dengan demikian, kita bisa mengetahui bagaimana posisi ibu dalam Islam. Beliau sangatlah mulia dan wajib dimuliakan, bahkan melebihi posisi seorang ayah. Kita pun pasti ingat tentang kisah Rasulullah SAW yang pernah ditanya oleh sahabatnya mengenai orang yang wajib kita hormati. Beliau menjawab, ibumu, hingga 3 kali kemudian barulah menjawab ayahmu setelahnya. Begitu mulianya seorang ibu sehingga kita harus hormati hingga 3 kali lebih besar dibandingkan dengan seorang ayah. Bagaimana tidak, pengorbanan seorang ibu terhadap anaknya sangatlah besar. Setelah bersusah payah mengandung selama 9 bulan, kemudian menyusui hingga sang anak berumur 2 tahun dan kemudian membesarkannya hingga dewasa dan mampu mengurus diri sendiri dan berumah tangga. Bahkan mungkin setelah berkeluarga pun masih saja ada yang merepotkan ibunya. Kita pasti mengetahui ada istilah surga di telapak kaki ibu. Tapi, tahukah kamu bahwa bukan hanya surga saja yang dibawanya, namun juga sekolah kehidupan? Dipungkiri atau tidak, peran seorang ibu dalam mengurus dan mendidik anaknya memang lebih besar dari peran seorang ayah. Penelitian yang dilakukan di Amerika Serikat menunjuk bahwa anak yang dirawat oleh ibunya sejak kecil lebih cerdas dibandingkan anak yang dirawat oleh ayahnya. Penelitian ini berdasarkan riset yang dilakukan pada sejumlah anak atas kemampuan berpikir selama masa kanak-kanak atau menjelang remaja. Dan terbukti bahwa peran seorang ibu sangatlah penting dalam menumbuh kembangkan kecerdasan anak. Bersyukurlah jika masih memiliki orang tua, khususnya ibu. Ia akan senantiasa mendoakan kita dalam setiap salatnya, dalam setiap waktu sepertiga malam-malamnya. Rasulullah SAW pernah bersabda, 3 macam golongan yang dianya mustajab dan tidak diragukan lagi kedahsyatannya, yakni doa orang tua kepada anaknya, doa musafir atau orang yang sedang berpergian, dan orang-orang yang didalimi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Oleh karena itu sudah sepatutnya kita taat dan hormat pada ibu. Jangan pernah menyakiti hatinya, karena doa seorang ibu mampu menggetarkan arsy Allah dan membuahkan ijabah dari Allah Azza wa Jalla. Bukankah tidak mungkin jika sangatlah banyak orang yang sukses di seluruh dunia ini lantaran mempunyai hubungan baik dengan kedua orang tuanya, terlebih kepada ibunya? Kenapa? Karena ridha Allah ialah ridha orang tua, dan doa ibu itu sungguh tanpa hijab di hadapan Allah mudah menembus langit. Sehingga doa seorang ibu yang ia dipanjatkan untuk anaknya boleh jadi sangat mudah untuk Allah kabulkan. Mungkin sebagian orang masih tidak sadar bahwa kemungkinan kesuksesannya selama ini adalah buah dari doa seorang ibu kepada Allah tanpa ia ketahui. Dan seorang ibu itu tanpa disuruh pasti akan selalu mendoakan anaknya di setiap nafasnya kala bermunajat kepada Allah.
Tapi seorang anak belum tentu selalu berdoa untuk orang tuanya. Barangkali juga kita suka mengeluh tentang sifat buruk orang tua. Entah karena ibunya cerewet, suka ikut campur, suka nyuruh, tidak gaul, dan tidak lain sebagainya. Jika seperti ini maka tragis. Kenapa tragis? Karena terlalu fokus dengan secuil kekurangan orang tua dan melupakan segudang kebaikan yang telah diberikan kepada kita. Bersyukurlah jika masih mempunyai orang tua. Jika ingin tahu rasanya tidak punya ibu, coba tanyakan kepada mereka yang ibunya telah tiada. Mungkin perasaan mereka sangat sedih dan kekurangan motivasi dalam hidup. Coba bayangkan jika kita tidak punya ibu. Ketika kita akan pergi keluar rumah untuk sekolah atau bekerja, tidak ada lagi tangan yang bisa kita cium. Jika tidak punya ibu, mungkin tidak ada lagi makanan yang tersedia di meja makan saat kita pulang. Jika kita tidak punya ibu lagi, ketika hari lebaran, rumah terasa sepi dan lebaran terasa tanpa makna. Setelah semua pengorbanan telah diberikan oleh ibu kita selama ini, lalu coba renungkan apa yang kita perbuat selama ini kepada ibu kita. Kapan terakhir kita membuat dosa kepadanya? Kapan terakhir kita membentak-bentaknya? Pantaskah kita membentak ibu kita yang selama 9 bulan mengandung dengan penuh penderitaan? Oleh karena itu, maka berusahalah untuk berbakti kepada orang tuamu, khususnya kepada ibumu. Karena masa depan kita ada di desah doa-doanya setiap malam. Dan doa ibu itu mampu menembus langit. Sangat mustajab di hadapan Allah, maka muliakanlah ibumu. Semoga Allah menempatkan ibu bapa kita di surganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.